Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Namun sebelumnya kalian harus semangat dan jaga kesehatan dan juga selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak karena sehat itu sangat berharga. Nah, untuk pertemuan kedua ini masih berkaitan dengan kompetensi dasar pertemuan yang lalu tentang memaparkan deskriptif, naratif, argumentatif, dan persuasif tentang produk dan jasa. Pada pertemuan minggu yang lalu, saya lebih memfokuskan kepada paparan deskriptif produk dan jasa, yang mana paparan deskriptif ini yaitu menggambarkan suatu objek dengan tujuan supaya pembaca seolah-olah melihat objek yang digambarkan tersebut. Untuk lebih menarik dari paparan deskriptif itu, kalian harus menjelaskan kelebihan maupun kelemahan dari produk yang dijual, kemudian menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan, dan selanjutnya yaitu menampilkan gambar atau foto yang lebih menarik, dan terakhir yaitu mendeskripsikan dalam bentuk tabel. Untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kedua, yaitu membahas tentang naratif atau paparan naratif dan argumentatif suatu produk. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Pada pertemuan kedua, materi pokok paparan naratif. Pengertian paparan naratif. Paparan naratif adalah tulisan yang mengungkapkan pengalaman pribadi, kisah, atau peristiwa berdasarkan urutan-urutan kejadian. Urutan kejadian ini dirangkai dalam sebuah kesatuan waktu. Contoh dari kalimat naratif ini bisa diambil dari pengalaman seseorang. Misalnya kalimatnya seperti yang saya sampaikan ini. Awalnya saya ragu menjalankan bisnis shop ini atau online shop. Saya kan masih sekolah, tidak punya modal, dan sama sekali tidak ada keluarga yang berbisnis. Tetapi saya memberanikan diri. Saya memulai dengan mencari produk yang sesuai dengan minat saya, yaitu pernik remaja putra. Saya mencari produsen yang reputasinya baik, kemudian menjalin kontak. Saya menggunakan kamera HP untuk menghasilkan foto produk yang bagus, sesuai petunjuk dari berbagai portal fotografi. Saya mulai membuka online shop saya di medsos, kemudian masuk ke marketplace. Saat ini, saya sudah memiliki omset sekitar 5 juta setiap bulan, cukup untuk membiayai sekolah saya. Demikianlah contoh dari uraian kalimat naratif. Untuk ciri-ciri paragraf naratif, yaitu mementingkan urusan waktu maupun peristiwa. Terdapat dalam karya fiksi seperti cerpen, novel, roman, dan non-fiksi, atau biografi, sejarah, dan promosi. Berusaha menjawab apa yang terjadi. Penyusunan paragraf naratif yaitu menentukan produk yang akan dipaparkan. Jadi, di sini kalian harus tentukan terlebih dahulu produk yang akan dijelaskan di paragraf ini. Kemudian, menetapkan sasaran pembaca.
Artinya di sini untuk produk sasaran pembaca itu tidak selalu semua orang, tergantung kepada produk yang kita pasarkan. Apakah di sini sasarannya untuk kalangan remaja atau mungkin kalangan orang tua, bahkan sasaran pembacanya yaitu kalangan anak-anak. Kemudian merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur secara urut. Selanjutnya, merangkai menjadi satu paragraf padu. Dan terakhir, menggunakan bahasa yang sesuai dengan target pasar. Jenis paparan naratif dapat kalian perhatikan di slide ini. Yang pertama, naratif informatif atau disebut juga narasi informatif. Narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan seseorang. Kedua, narasi ekspositorik, yaitu narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu produk dengan tujuan memperluas pengetahuan seseorang tentang produk tersebut. Kemudian yang berikutnya, teknik yang digunakan di dalam penulisan naratif. Yang pertama, teknik deduktif, yaitu teknik berdasarkan atas dari yang sudah ada. Kemudian yang kedua, teknik induktif. Teknik didasarkan pada pengamatan langsung atau bukti nyata dan disempurnakan dengan simpulan. Yang ketiga, teknik induksi generalisasi, yaitu metode induksi yang menghasilkan suatu kesimpulan umum. Teknik induksi analog, yaitu penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Kita masuk kepada salah satu contoh dari paparan naratif ini, yaitu percetakan spanduk. Adalah usaha yang mungkin sebagian orang sulit dikarenakan memiliki peralatan yang banyak. Dalam merintis usaha ini kita harus siap dari segi keuangan dan manajemen agar menjadi pengusaha percetakan yang sukses. Jadi, pada penjelasan naratif ini, produk yang dijalankan, kalian harus menjelaskan produk tersebut seperti contoh yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk pertemuan yang kedua saya cukupkan sampai di sini. Namun terlebih dahulu, sebelum saya tutup materinya, saya minta membuat paparan naratif dari lanjutan tugas pertemuan pertama, kemudian dicatat di catatannya, difoto dan dikirim ke Classroom topik produk kreatif dan kewirausahaan sesuai tanggal penugasan. Demikianlah pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.